Bukannya Ray kalau udah terjadi separation maka karmic sudah selesai. No, kata siapa? Karmic hanya selesai ketika kamu learn the lesson. Kalau pelajarannya sudah lulus, baru karmicnya selesai. Itu divine timing. Biasanya kartu The World akan datang ketika itu sudah terjadi, ya artinya urusan kalian berdua sudah selesai. Dan aku tidak melihat The World di sini hingga 6 bulan ke depan. Ini orang masih akan datang dan pergi mencoba masuk, atau kamu akan mencoba masuk ke dalam hidupnya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan kita masih dalam momen-momen special reading guys. Seperti biasa di tanggal 11, special reading kita akan membahas tentang past life connection ya, untuk para twin flame dan helpful soulmate, dan juga untuk para karmic relationship. Oke. Yang sedang kalian tonton saat ini adalah energi update untuk karmic relationship di bulan Juli 2023 untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang even sedang berada dalam karmic relationship akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Orang ada banyak guys, dan cerita tentang karmic relationship ada bermacam-macam ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok, karena tidak akan selalu cocok. Oke. Kita akan buka 10 kartu untuk kalian. 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir akan aku bahas di video extended. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan di 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai peristiwa karmik yang sedang terjadi, yang sedang kamu jalani bersama orang yang kamu fokuskan saat ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Aku merasa bau devil kuat sekali guys. Ya, tiba-tiba aku merasa marah, kesal, sedih, dan semuanya terasa sangat mengganggu. Bahkan suara kartuku ini terasa sangat mengganggu sekali. Pengen bikin aku mengakhiri readingan ini tanpa menyelesaikannya. But don't worry, Ray is strong. Oke, aku tidak bisa mengalahkan The Devil, tapi aku bisa mengendalikan diriku supaya tidak terpengaruh. Amin deh ya. Oke. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, nanti silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya ya. Kita akan pakai dua deck ini guys, sama persis seperti deck yang aku pakai untuk Twin Flame dan High Level Soulmate. Tapi deck yang ini akan aku pakai untuk pembahasan tentang karmic. Begitulah disuruh guys, jadi ya namanya juga aku pembawa pesan. Aku akan mengikuti apa yang disuruh ya. Ini dulu yang pertama katanya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang sedang berada dalam karmic relationship di bulan Juli 2023. Oke. Separation, sadness, missing you, thinking about you, you yearning, unsure of future. Ada perpisahan saat ini yang terjadi dalam case karmic relationship yang sedang kita bahas ini guys. Yang pasti kamu sedang berpisah dengan dia, atau menurutmu sedang berpisah, atau sedang menjauh. Ada jarak di antara kalian, atau dia terasa jauh, atau kamu sengaja menjauhkan diri. Tapi yang jelas separation ini tidak membuat kamu happy, bikin kamu kesal, bikin kamu sedih. Kamu rindu sama dia, memikir-mikirkan tentang dia. Unsure of future, kamu gak yakin dengan masa depanmu tanpa dia. Kalau sudah begitu guys, bau karmiknya sudah terasa ya. Ketika kita sudah merasa tidak akan mampu hidup tanpa seseorang, itulah bau-bau karmik itu guys, atau toxic relationship at least ya. Karena sebenarnya gini aja, gampang guys. Sebelum bertemu dia, hidupmu baik-baik aja nggak? Let's say kamu ketemu dia di umur 30 tahun. Dan kemudian kamu harus berpisah dari dia di umur 30 tahun, 6 bulan. Karena hubungan kalian hanya seumur jagung gitu ya guys. Dan menurutmu kedepannya kamu tidak akan mampu menjalani hidup tanpa dia. Really? Kamu 30 tahun survive kok.
Masa hanya gara-gara 6 bulan kebersamaan dengan dia dan kamu akan bilang bahwa kamu tidak akan mampu melanjutkan hidupmu ke depannya? Really? Itulah dia bau kermik tadi ya. Mari kita lihat. Kalau ada separation yang membuat kamu sedih dan membuat kamu jadi nggak yakin dengan masa depanmu, guys, karena perpisahan tersebut kamu jadi nggak yakin dengan masa depanmu, kamu attach to them, ya, kamu terikat ke mereka, kemelekatan istilahnya. Don't worry, kemelekatan itu bisa kita lepas, ya, bisa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dirimu, hidupmu, kamu bisa atur. Tergantung kamu mau atau enggak. Itu aja. Halo. Ya. Yeah. I want to feel that way again. Oh my goodness. Setelah ada separation, kemudian kamu pengen merasakan hal yang sama lagi. Apa itu kira-kira ya? I don't know. Nanti kita lihat. Biasanya dalam karmic relationship sebenarnya perpisahan itu membuat lega, guys. Tapi karena kemelekatan tadi, kita tuh nggak bisa terima bahwa dia sudah tidak jadi bagian dari hidup kita lagi, dia bukan milik kita lagi, dan kemelekatan oleh the devil itu memaksa kita untuk mengulangi peristiwa lama, the six of cups istilahnya. Makanya kamu dapat kartu I want to feel that way again. Di sini kamu nggak bisa melihat sisi jeleknya dia. Yang kamu lihat adalah sisi baiknya dia, which is good. Dimana sih Ray pernah disuruh mengingat sisi jelek? Ya, betul. Memang kita harus selalu melatih diri untuk melihat sisi baik seseorang. Ya, kamu memang mencoba untuk mengingat-ingat sisi baiknya karena kamu melekat ke dia, kamu pengen kembali ke dia, dia kembali ke kamu begitu. Tapi ingatlah guys, apa yang terjadi ketika kalian bersama? Memang ada sisi baiknya, tapi kamu coba nggak mengingat sisi buruknya? Netral dong guys, netral dong. Oke, kita langsung buka kartu ya. Aku melihat dari dua kartu ini, maka para karmic relationship yang sedang kita bahas saat ini sebenarnya sudah terlepas. Tapi kayak pengen terlepas dari masalah gitu ya. Tapi kayak pengen memasukkan dirinya kembali ke dalam masalah, oke? Karena memang karmic itu agak sulit ya guys. Tekal Del Mike 3, Tekal Dark Angel, Tekal the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ya, yeah. Karmic relationship energy update July 2023. Thank you. Perasaan itu guys antara marah, kesal, sedih, bingung, campur aduk. Page of Swords, stalking, kepo ya. Karena terjadi separation atau perpisahan, dan kamu sedang tidak bisa melihat sisi baik dari perpisahan ini, kamu hanya mengingat-ingat ketika kalian bersama dulu, that way again ya. Kamu pun kemudian mencari informasi tentang dia. Tanpa kamu sadari, informasi yang kamu dapatkan melalui stalking itu sama seperti menambah lem dalam attachment atau kemelekatan tadi. Tujuan utama dari lepasnya karmic relationship adalah melepaskan attachment guys, kemelekatan. Beberapa tarot reader bilang kemelekatan tidak bisa dilepaskan. Really? Akulah salah satu saksi hidup melepaskan kemelekatan. Come to Papa baby. Silakan diklik guys. Personal reading, nanti tak kasih tahu cara melepas kemelekatannya. Jadi ketika dalam attachment kita melekat, attach to somebody begini, ya sebenarnya yang perlu dilakukan adalah melatih pikiran, hati, dan perbuatan supaya searah untuk lepas dari kemelekatan. Oke, nah stalking yang kamu lakukan tadi dengan munculnya the Page of Swords udah melekat, kamu tambah lagi lem di sekelilingnya. Jadi melekat itu semakin kuat dan semakin sulit kamu untuk melepaskan diri dari dia. Ya, sementara katanya di bulan Juli ini adalah bulan keberuntunganmu guys, karena telah terlepas dari dia. Separation, the Wheel of Fortune. Oh, how lucky you are, sudah lepas dari pasangan karmikmu. Tapi devil itu sedang berusaha untuk mengatakan ke kamu, kamu gak sedang beruntung. Coba ingat. Waktu kalian liburan bersama yang kamu bayarin semua, dari A sampai Z, mulai dari tiket hotel sama tiket pesawat di Bali, kalian itu kamu yang habis-habis bayaran semua. Tapi kan dia mencium bibirmu dengan lembut. Masa kamu mau melupakan itu? Terus kamu jadi ingat tentang ciuman bibir yang lembut.
Dan kamu lupa bahwa semua kamu yang bayari mulai dari beli tiket, hotel, bla 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 segala macam, uang kamu habis, dia nggak keluar uang apapun. Dia itu mau kondo, misal, misalnya ya. Sebenarnya itu karmic situation ya. Kenapa? Karena kamu nggak ikhlas kan sebenarnya. Harusnya bagi dua dong begitu. Tapi gara-gara devil tadi menyuruh kamu untuk mengingat tentang ciuman yang lembut di bibir itu, kamu hanya fokus pada ciuman yang lembut di bibir. Kamu nggak ingat rekeningmu jebol ya nggak sih? Iya, pin ATM kamu aja diambil sama dia kan. Five of Pentacles. Udah berapa jebolnya? Kalian udah robek berapa duit guys? Karena ini tentang masalah keuangan aku lihat. Oke, let's continue. Emperor, kemungkinan besar kamu adalah seorang single mom atau single dad yang baru-baru ini dimanfaatkan oleh seseorang. Ya, you love this person very much. Really? Agak-agak nggak yakin sih gue guys kalau dibilang tentang love very much. Oke, The Page of Pentacles, kamu memulai dari awal kembali begitu ya. Setelah separation ini, kamu disuruh sama universe untuk healing dan perbaiki hidupmu karena kamu hancur-hancuran. Jatuh banget gue main ketawa-ketawa lagi. Karena kamu katanya hancur-hancuran dari sisi finansial ya. Satu yang pertama. Dan kemudian tadi karena ada oke. Sebentar ya dia berbicara. Oh ya ya. Oke. Got it. Oke. Yang pertama tadi dari sisi finansial katanya kamu berantakan saat ini guys ya. Kemungkinan besar kamu sudah menjual beberapa asetmu, perhiasan. Aku lihat ada anting-anting bagus banget itu ada barusan dijual di sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan kemudian ada tabungan yang dikuras juga. Single mom kamu atau single dad ya. Energinya maskulin, bisa laki-laki atau perempuan, artinya antara janda atau duda nih yang diporotin habis oleh seseorang aku lihat di sini. Dan kemudian kalian sudah berpisah. That's your lucky day. Hari ketika kalian berpisah adalah hari keberuntunganmu. Trust me. Ya, Tuhan yang garansikan itu untuk kamu guys. Because this is major arcana ya. Pembayaran karma kamu dengan dia sudah selesai, yang aku rasa dengan ditandai dengan habisnya uang tabunganmu atau masuknya kamu ke dalam masalah finansial saat ini. Oke. Kamu pengusaha katanya, kamu punya bisnismu sendiri. Kita langsung klarifikasi aja ya, kebanyakan ngomong gua. Let me clarify the Page of Pentacles, thank you. Ciri-cirinya adalah kamu tidak ikhlas guys dengan hilangnya uangmu ini atau masuknya kamu ke dalam masalah finansial, dan kemudian dia pergi meninggalkanmu. Itu yang kamu nggak ikhlas sekarang. Halo Aries, Pisces, dan kuat sekali water sign ya guys, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oh, baby, I want to feel that way again. Kalau orang Inggris kan gitu ngomong that way again. I want to feel that way again. The Six of Cups. Some of you guys waiting patiently. Oh, berarti dia yang meninggalkan kamu ya? Karena kamu yang menunggu dengan sabar. Kalau kamu yang meninggalkan dia, kamu tidak akan menunggu guys. Seven of Pentacles ini adalah kartu waiting. Berarti setelah tadi kamu masuk dalam masalah finansial, dia meninggalkan kamu menunggu dengan sabar. Dia pasti balik. Dia adalah cinta dalam hidupku, love of my life. Dia mencintai aku mencintai dia. Even uangku habis dan aku lagi nggak bisa terima keadaan ini saat ini. Tapi suatu saat nanti dia pasti akan kembali. Percayalah guys, ketika dia kembali ke kamu, artinya kamu masuk ke neraka lagi ya. Perginya dia dari hidupmu adalah kebahagiaan, the sun, tandanya matahari terbit dalam hidupmu, cerita baru dalam hidupmu dimulai, kamu akan segera bersinar kembali. Bukan gelap-gelapan lagi ya. Center of the reading please, thank you. The Emperor, Queen of Swords, dan kemudian The Magician ya. Tapi kamu tidak mau mendekati dia. Kamu hanya menunggu. Itulah bentuk attachmentmu ya. Entah kenapa kamu gak mau mendekati dia. Macam-macam alasanmu, karena ini general reading. Sebentar kita dengar dulu. Oh, iya lebih ke finansial.
Jadi kamu itu jerak kapok dengan masalah finansial yang kamu dapatkan gara-gara dia ya. Mungkin dia itu kayak minjam uang kamu atau makai makai apa kartu kredit kamu guys, atau membuat kamu jadi terjebak utang kayak misalnya makai pay letter kamu begitu. Dan kamu kamu tahu begitu kamu mulai kembali, ini orang akan datang lagi ke kamu dan masalah yang sama akan muncul lagi dan kamu tidak ingin itu terulang. Tapi tetap kamu nggak bisa melupakan dia. Dan Devil tadi mencoba untuk mengalihkan perhatianmu dengan menyuruh kamu mengingat hal-hal indah di antara kalian dan membuat kamu buta dengan hal-hal yang tidak mengenakkan selama kalian bersama. Tugas aku di sini adalah untuk membukakan selubung matamu itu tentang hal-hal tidak mengenakkan selama kalian bersama, tujuannya supaya adil, supaya kamu mengingat hal yang mengenakkan dan mengingat hal yang tidak mengenakkan, dan kamu bisa membandingkan banyakan yang gak enaknya atau banyakan yang enaknya. Itu aja tujuan aku di sini. Tugasku disuruh sampai situ saja. Oke? Kita teruskan. Five of Pentacles, please, thank you. Karena devil itu sangat berkuasa sekali atasmu saat ini ya. Kamu kayak ya. The Lovers ditambah The Two of Cups guys, oke. Jadi kamu itu kayak dibilang begini, kamu menikmati hal-hal yang enak bersama dia, yang nikmat, yang indah. Dia pun menikmati hal yang sama. Masa kamu nggak mau mengulangi itu lagi? Ayo dong, kan Devil bilang begitu ya. Cepat angkat HP-mu dan kemudian ketikkan chat di WhatsApp dengan bilang, halo apa kabar, I miss you so much. Ayo itu aja, itu aja. Sisanya nanti biar aku yang urus. Devil bilang begitu, oke. Dan once kamu ketikkan itu guys, dia akan gayung bersambut. Money, money back. Ada kantong uang datang gitu ya. Contohnya misalnya. Karena Pentacles ini memang tentang uang guys, tapi nggak melulu uang ya. Yang pasti hal duniawi lah. Bisa jadi waktu juga, effort. God damn it. Oke. Dan lagi-lagi aku mau bilang ke kamu, tugasku adalah untuk bilang jangan lakukan itu. Ya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa tidak melakukan chat tadi, apa kabar I miss you tadi? Coba ingat sekarang, 5 yang gak mengenakkan ketika bersama dengan dia, sehingga universe memisahkan kalian dengan tujuan membebaskan kamu. 5 aja. Diurutkan dari yang paling tidak kamu sukai dari dia. Supaya balance guys, supaya balance. Aku tidak berniat melawan devil itu, tapi cuma mau membukakan kebenaran saja ya nggak sih guys? Because this is be delightful guys, this is enlightenment. Silakan kamu cek 5 saja. Kalau bisa ditulis. Dan setelah selesai coba tanyakan ke dirimu, kamu masih mau ngechat dia nggak? Let me clarify the Emperor, thank you. The Two of Wands, the Ten of Cups. Kamu jadi jauh merasa lebih kuat ketika kamu tanpa dia gitu ya guys. Memikirkan dirimu sendiri saja, menjauh dari dia, put space on them. Karena Emperor ini adalah simbol power, the Ten of Cups. Dan kemudian ada yang kembali ke kamu setelah dia pergi guys. Apa itu? I don't know. Itu berkaitan dengan Ten of Cups. Itu biasanya family ya. Jadi ketika dia ada di dalam hidupmu, family menjauhi kamu, atau teman-teman yang rasanya seperti keluarga bagimu tidak ada padamu. Itu adalah tumbal guys ya, untuk karmic relationship. Setelah dia menjauh dari hidupmu, separation terjadi, Tuhan memisahkan kalian berdua, teman-temanmu berbalik pada kembali, iya gak sih? Iya, itu dia ciri-ciri karmic gitu. Tiba-tiba kamu udah bisa nongkrong lagi sama temanmu. Teman-temanmu kayak bilang, where have you been? Kami cariin kamu selama ini. Iya sibuk, lagi sibuk melihara orang. Kayak begitu ya guys. Jadi Ace of Cups, the Two of Wands, the Emperor itu adalah simbol power semua tentang kemandirian. Dan setelah itu ada banyak hal-hal baik dikembalikan ke kamu. Kalau nanti kamu ngechat dia lagi untuk memancing I want to feel that way again, dengan bilang I miss you so much misalnya, dan kemudian gayung bersambut, ini akan kamu tumbalkan kembali. Ditambah Five of Pentacles. Yang baik-baik akan menjauh darimu. Ini gak dikasih tahu Devil tadi ketika dia bilang suruhlah ingat ciuman lembut di bibir tadi. Devil itu gak bisa bilang guys. Karena dia tujuannya cuma satu, memasukkan kamu kembali ke dalam karmic relationship tadi ya. Dan ya aku tak bantuin untuk bilang jangan masuk ke situ. Bukannya Ray kalau udah terjadi separation maka karmic sudah selesai. No, kata siapa? Karmic hanya selesai ketika kamu learn the
lesson. Kalau pelajarannya sudah lulus, baru karmiknya selesai. Selama belum lulus, karmik masih akan tetap berjalan. Makanya dia akan tetap datang untuk ngecek kamu masih on nggak? Ini orang masih bodoh nggak sih gitu ya? Masih tulalit nggak nih orang? Masih bisa dikendaliin nggak? Bisa dibego-begoin nggak? Dia akan datang berkali-kali untuk ngecek itu. Saat ini posisinya mungkin diam pasif, kamu jadi beling satan. Ini kok diam sih, gak ada ngubungin gua begitu. Ya, nanti kalau kamu semakin lama diam, dia yang akan mulai mendekati kamu, dan itu adalah ujian berikutnya mengenai karmik ini sampai kamu benar-benar bisa membatasi dia untuk tidak kembali lagi ke dalam hidupmu, and then tup, pop, baru dia hilang. Dan itu divine timing, guys. Itu divine timing. Biasanya kartu The World akan datang ketika itu sudah terjadi, ya artinya urusan kalian berdua sudah selesai. Dan aku tidak melihat The World di sini hingga 6 bulan ke depan. Ini orang masih akan datang dan pergi mencoba masuk, atau kamu akan mencoba masuk ke dalam hidupnya. Ya, kamu masih dalam, let's say, tatap muka reguler di perkuliahan. Baru selesai mid test kamu ya, ujian tengah semester, belum selesai ujian semester. Kamu belum dinyatakan lulus, belum naik tingkat. Devil. King of Cups datang bersama The Devil, itu attachment banget ya guys. The Three of Wands, The Three of Swords. I don't know, antara kamu yang menjadi pihak ketiga atau ada pihak ketiga yang dia hadirkan. Kalau kamu yang menjadi pihak ketiga atau kamu menghadirkan pihak ketiga, oh, no. Kamu tadi Empress atau Emperor. Iya, kita bikin patokannya di situ. Aku nggak mau readingan ini kemana-mana. Tadi kamu single, ya, dan kemudian single mom atau single dad, dia masuk ke dalam hidupmu, maka berarti masih ada orang lain saat ini. Bisa jadi dia sudah bersama orang lain saat ini atau sedang bersama orang lain saat ini. Kamu yang single, itu yang jadi bahan kepoanmu. Bagaimana ya dia sekarang dengan pasangannya? Kamu tahu ada yang tidak bisa diberikan oleh pasangannya ini ke dia, dan hanya kamu yang bisa berikan, katanya. Apa itu, guys? Okay, you know, not me. Beberapa di antara kalian bikin itu jadi seperti apa ya, guys? Kayak tameng kalian ya, itu kayak kartu as. Dia nggak akan bisa ngasih ini ke kamu, hanya aku yang bisa kasih ini ke kamu. Itu yang membuatmu bisa diam saat ini. Karena kamu merasa, dia pasti akan datang one day. Suatu saat nanti akan datang. Nggak bisa dia kalau nggak gua kasih ini. Ini tuh apa aja ya guys, bisa jadi. Nggak bisa dia tidur kalau belum gua cium tiap malam. Bisa jadi begitu ya. Whatever you know. Itu kayak antara kamu anggap kekuatanmu, tapi bisa jadi bumerang bagimu, katanya di sini. Ya, karena senjatamu itu menurutmu seperti kemenangan. Padahal tidak ada kemenangan di sini, guys. Once dia kembali hanya gara-gara kamu punya senjata atau keistimewaan tersebut, kamu kembali masuk ke dalam karmic relationship, ya nggak sih? Kamu kan kembali masuk ke masalah yang sama. Jadi jangan pikir itu adalah kekuatanmu ya. Kalau yang kamu, thank you. Kalau yang kamu maksud itu adalah yang kamu simpan, let's say kamu mendatangi dukun apa segala macam untuk bisa membuat dia tertarik padamu, buang itu sekarang juga ya. Karena itu tidak berguna. Kamu pikir itu adalah sumber kekuatanmu, ternyata itu adalah bubuk racunmu ya. Let me clarify the Eight of Cups, thank you. King of Pentacles. Ya, the Moon. Juli ini katanya, nice. Juli ini katanya jaga dirimu. Ya, jangan sampai biarkan dia masuk kembali ke dalam hidupmu, karena proses pelepasan ini belum 100% selesai, dan juga pelajaranmu belum selesai. Kamu belum lulus 100% dari pelajaranmu ya. Ujian yang sama masih akan berkali-kali terjadi, dan yang paling parah itu di Juli atau Agustus, dan akan semakin melemah di 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan sebelum 6 bulan The World sudah datang. Ketika The World sudah datang, cut itu ya, di cut off urusan kita dengan dia atau urusan kamu dengan dia itu di cut off, selesai. Universe tidak akan membiarkan ada urusan apapun terjadi lagi pada kalian. Kamu mungkin masih akan kepikiran, tapi kamu tidak akan pernah bisa ada urusan apapun lagi dengan dia ketika The World datang, karena itu end of a cycle, guys. Yes. Selama Juli ini, The King of Pentacles datang bersama The Queen of Cups dan The Eight of Cups, menjauh, cari jarak, bikin jarak dari dia. Jangan mencoba untuk menghubungi dia kembali. Jangan mencoba untuk
mencari tahu informasi tentang dia karena itu tidak ada gunanya untukmu guys. Kamu nggak perlu kepoin orang yang bawa racun untukmu, ya, nggak perlu. Eh, Kamu nggak perlu tahu keadaannya gimana, apakah dia baik-baik saja sama pasangannya saat ini, kamu nggak perlu tahu. Kecuali tadi memang dia itu sedang in waiting list menunggu waktu yang tepat masuk ke dalam hidupmu untuk happily ever after begitu guys. Ya oke, kamu kepo dong ya sama yang mau datang sama kamu. Sama seperti kayak misalnya kamu menabung ya kan sih. Dan kemudian deposito lah ya. Kamu kan mau pastikan itu uangmu aman nggak sih? Masih ada nggak sih? Jangan sampai kayak kejadian yang lagi viral ini guys ya, tiba-tiba uang menghilang katanya. Kamu kan mau pastikan terus. Kenapa? Karena itu uangmu dan itu milikmu dan itu membawa atau menambah nilai khusus padamu, yang dalam hal ini adalah pentacles, hal duniawi. Artinya kamu jadi lebih tambah kaya gara-gara uang itu balik ke kamu. Nah ini kan orang bukan guys, dia kan bukan investasimu. Ngapain kamu cek-cek dia? Karena aku suka nggak suka Herman deh guys. Dia bukan investasimu, dia racun bagimu, dia membawa masalah dalam hidupmu. Tapi kamu kepoin dia terus, mau cek dia tuh baik-baik saja atau tidak. What for? Untuk apa? Ya jauhi dia, hindari urusan dengan dia. Kalau dia datang kayak mau berbicara sama kamu, Juli ini jangan bicara apapun pada dia, Juli dan Agustus. Kalau misalnya September mungkin kamu udah akan lebih strong begitu ya. Tanda-tanda kelulusanmu itu sudah semakin dekat. Oktober Oktober atau November The World itu sudah datang. Jadi semakin dekat kamu ke The World, karena The World ini guys timelinenya dari Tuhan begitu. Semakin dekat kamu ke The World, kamu akan semakin strong. Tapi semakin jauh The World itu atau end of a cycle tadi, kartu The World yang tidak ada muncul satupun di sini guys, uh, kamu lemah. Karena itulah sangat tidak disarankan untuk berbicara, berurusan, like-likean status sosial media bersama dengan dia gitu. Nggak guna, itu nggak ada gunanya. Kamu langsung anggap aja ini nggak ada gunanya. Secepat mungkin gue hilang, beres urusan dengan dia akan lebih bagus. Jadi karena itu aku tidak akan mencari informasi tentang dia, mengkepoin dia, tidak akan menghubungi dia, tidak akan membalas chatnya, tidak akan menerima teleponnya, tidak akan mengomentari sosial medianya. Yang aku lakukan hanyalah menunggu The World datang, yang kata Ray antara sekitar September atau Oktober. Selama menunggu September atau Oktober, aku akan sibuk dengan diriku sendiri. Nah itu jauh lebih bagus. Ya kamu isi lagi ya tabunganmu yang udah habis itu. Aduh. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai keadaan karmic relationship di bulan Juli 2023 sesuai dengan case ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Energy update untuk karmic relationship di bulan Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya ya. Thank you very much. Dadah guys.